Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ananda sekalian, pertama-tama Bapak ingin menyampaikan selamat kepada kalian karena sudah menginjakkan kakinya pada jenjang sekolah menengah pertama. Suatu kesyukuran bagi kita semua bahwa di masa pandemi ini kita masih tetap menjalankan aktivitas kita sebagai siswa. Meskipun pembelajaran kita pada saat ini hanya melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Semoga pembelajaran daring ini tidak mengurangi semangat anak-anakku sekalian dalam mengikuti proses pembelajaran ke depannya. Langsung saja pada bab pertama ini, kita akan mempelajari tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Baik Anda sekalian, sebelum kita mengetahui bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, kira-kira masih ada yang ingat pelajaran waktu sekolah dasar tentang apa yang menjadi lambang negara Indonesia? Ya, betul sekali. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda Pancasila. Pada setiap bagian burung Garuda Pancasila memiliki masing-masing arti. Jadi, jumlah bulu pada burung Garuda Pancasila melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena Pancasila ini merupakan hasil perjuangan para pendiri bangsa, kita sebagai generasi penerus hendaknya selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan harus kita yakini bahwa Pancasila lah yang mempersatukan kita, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus atau generasi muda hendaknya selalu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Anandaku sekalian, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini, pada bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui bagaimana bentuk perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengetahui sejarah bagaimana pembentukan BPUPKI. Dan yang ketiga, diharapkan siswa mampu mengetahui perumusan dasar negara. Di antara Ananda sekalian, apakah sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan BPUPKI? Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbi Kosakai. Badan ini adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada masa penjajahan di Indonesia. BPUPKI dibentuk pada 29 April 1945. Tujuan dibentuk dari BPUPKI ini adalah agar
Pemerintah Jepang pada saat itu mendapatkan dukungan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah Jepang pada saat itu menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, yang mana beranggotakan berjumlah 70 orang, terdiri dari 62 orang Indonesia dan 8 orang istimewa Jepang. Kemudian pada sidang kedua ditambah 6 orang anggota dari Indonesia. BPUPKI sendiri mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Pada sidang resmi pertama ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada sidang BPUPKI yang pertama yang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai pada tanggal 29 Mei 1945, ada 33 pembicara pada sidang pertama yang membahas tentang perumusan dasar negara. Adapun tokoh-tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang usulan dasar negara antara lain Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara dalam pidato singkatnya. Adapun dasar negara usulan dari Muhammad Yamin yang pertama yaitu pri kebangsaan, kedua pri kemanusiaan, tiga pri ketuhanan, 4 pri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Pada kesempatan yang sama pula, Muhammad Yamin menyampaikan usulan rumusan 5 dasar negara dalam bentuk tulisan. Adapun rumusan 5 dasar negara secara tertulis yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kebangsaan persatuan Indonesia, 3, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 juga memberikan usulan tentang rumusan dasar negara Indonesia. Adapun rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Supomo, yang pertama, paham persatuan. Kedua, perhubungan negara dan agama. Ketiga, sistem badan permusyawaratan. 4, sosialisasi negara. 5, hubungan antar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya. Dan yang terakhir, tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun rumusan dasar negara
yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah bermusyawarah untuk menentukan rumusan dasar negara Indonesia, sidang BPUPK ini sepakat menjadikan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia. Pada 1 Juni ini, atau pada 1 Juni 1945, ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Oleh karena itu, pada setiap tanggal 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila. Pada hari yang sama, tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuk pula lah Panitia 8 yang beranggotakan 8 orang, di antaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Muhammad Yamin, dan Amar Ramis. Adapun tugas Panitia 8 ini adalah menampung dan mengidentifikasi rumusan dasar negara. Dari Panitia 8 ini, kemudian diketahui terdapat perbedaan usulan dasar antar golongan Islam yang menghendaki negara kita berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis tidak menghendaki dasar negara dengan syariat agama tertentu. Akhir sidang pertama BPUPKI belum ditentukan atau belum disepakati tentang rumusan dasar negara. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia 9 untuk menerima dan menengahi berbagai masukan. Panitia 9 ini yang mana diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Adapun anggota lain dari Panitia 9 yang terdiri dari golongan Islam dan golongan nasionalis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan pertemuan dan berhasil menghasilkan rumusan dasar negara, yang mana rumusan dasar negara tersebut tertuang dalam Hukum Dasar atau yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Adapun rumusan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta yaitu: pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut mengalami perubahan. Adapun yang diubah yaitu sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Adapun yang melatar belakangi perubahan sila pertama
Menurut Muhammad Hatta, bermula dari didatangnya utusan Angkatan Laut Jepang. Mereka memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dengan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terhadap keberatan tersebut, Muhammad Hatta mengajak beberapa tokoh untuk mendiskusikan atau mengadakan musyawarah untuk menghilangkan kalimat tersebut. Dengan pertimbangan persatuan bangsa Indonesia, para pendiri bangsa bersepakat untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, ananda sekalian, suatu kesyukuran bagi kita semua bahwasanya Pancasila sudah menjadi alat perekat bagi kita sebagai bangsa Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dan juga kita sebagai generasi penerus hendaknya menghargai dan menghormati upaya yang dilakukan oleh para pendiri bangsa kita dengan cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ananda sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.